Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan hibah, berarti kalau kita berdoa itu kan Allah yang menentukan diterima dan tidaknya. Yang saya pertanyakan kisah apa Nabi Musa dengan Nabi Khidir sampai 3 kali, engkau tidak akan sabar bersamaku. Berarti ilmu yang diberikan siapa itu Nabi Khidir mau diajarkan kepada Nabi Musa itu, kalau kau tidak sabar kau tidak akan mendapatkan. Nah, itu apa hikmahnya gitu? Karena ada 3 di situ. Yang pertama, kapal dibocorkan. Kemudian yang kedua, dia membetulkan rumah yang mau roboh. Dan yang ketiga itu tentang anak yatim kalau tidak salah untuk mendapatkan harta warisan. Apa hikmahnya dibalik kesabaran? Sebenarnya Nabi Musa nggak sabar gitu, sampai dia. Nah, apa dibalik itu misalnya? Baik. Kita langsung jawab saja ya, supaya tak lupa pertanyaannya. Ini masih kita dalam pembahasan hibah. Kita berdoa melalui perkataan hibah. Doa dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina, Rabbi habli hukman, Rabbi habli mulkan, ini dan min ladunka rahmah, Rabbana hablana min ladunka rahmah. Kata-kata hibah dipakai untuk minta anak, minta rahmat, minta hikmah, minta kekuasaan, dan minta apa saja yang mau diminta. Apabila Allah memberi melalui jalur hibah, maka tidak ada yang tidak akan berlaku. Nah, tadi sudah kita sebutkan kisah Khidir yang diberi oleh Allah ilmu dari sisinya. Mimma ulimta, kamu diberi ilmu wahai Khidir dari Allah Subhanahu wa taala, rusda, yaitu ilmu yang sempurna. Maka ajarkanlah ilmu itu kepadaku wahai Khidir. Permintaan Nabi Musa. Tetapi Khidir berkata kepada Nabi Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya kamu tak sabar bersama denganku. Artinya kalau kamu mau dapat ilmu seperti yang aku dapatkan, maka sabarlah dalam menuntut ilmu. Kamu sabar, kamu akan dapatkan ilmu seperti yang aku dapatkan. Ilmu apa? Ilmu yang biasanya tidak diketahui oleh manusia. Karena ilmu itu berkaitan dengan sesuatu yang tersembunyi, yang tidak bisa panca indera manusia mampu untuk mencapainya. Ilmu itu kan, kalau ilmu itu ilmu fisik, ilmu nyata, biasanya kita bisa mencapainya, menangkapnya dengan panca indera kita. Punya ilmu tidak kita? Berapa tiang dalam masjid ini yang besar? Bulan besar 4. Dari mana kita tahu? Panca indera kita. Kita buka mata tengok, oh udah 4. Langsung kita jawab 4. Berarti ilmu telah kita miliki tentang tiang yang ada dalam masjid ini melalui panca indera. Tapi di sana ada ciptaan Allah. Di sana ada kejadian yang berlaku tak bisa dicapai oleh panca indera karena dia berada di sebalik sana. Umpamanya raja yang zalim yang akan merampas kapal, nampak tidak oleh pandangan mata? Raja itu di darat, sementara penumpang semua dalam kapal itu. Tahu penumpang ini tentang raja yang akan merampas kapal? Tak nampak oleh mata. Oleh mata penumpang tak nampak, tapi oleh mata hatinya Khidir nampak. Karena Allah memberi ilmu itu kepada Khidir. Kalaulah Nabi Musa sabar itu maknanya menahan diri. Sabar menahan diri dari mengikuti kehendak hawa nafsu. Kehendak hawa nafsu, Khidir, mengapa kau numpang kapal yang tenggelam kami nanti? Hawa nafsu manusia.
Karena apabila kapal di lubang, air masuk, tenggelam, hawa nafsu manusia mau tenggelam atau mau selamat? Maka tak sabar, akhirnya tak mampu menahan kehendak hawa nafsu, bertanya, wahai Khidir, kenapa kau tumpangi kapal ini tenggelam kita semua? Dah satu, Nabi Musa tak sabar. Tapi sudah disebutkan tadi ada 3 kan? Kita tak mau sampaikan cerita itu ke penghujungnya, panjang nanti pembahasannya. Yang mau kita sampaikan langsung aja. Di dalam Al-Quran ada ayat, siapa yang sabar Allah akan berikan balasan tanpa hisab. Bukan hanya mengetahui yang nampak, mengetahui yang tersembunyi pun dapat. Karena Allah akan memberikan balasan tanpa hisab. Mana ayat itu? Di surat apa? Halaman berapa? Ayat ke berapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah sempurnakan balasan untuk orang yang sabar tanpa hisab. Bukan hanya mengetahui yang nampak oleh mata, tapi yang tersembunyi dari mata pun bisa nampak. Lalu bisa melihat dengan apa? Rupanya mata hati lebih tajam dari mata kepala. Itulah dia hibah. Kalau dikaitkan dengan kata hibah. Kalau ada orang datang jumpa kita bisa tahu tidak apa yang ada dalam hatinya? Mana kita tahu? Allah alimum bidzati sudur. Hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam hati manusia. Tapi dari mukanya nampak orang baik-baik. Rupanya sebenarnya dalam hatinya dia menyimpan rencana jahat, menipu dan memperdaya kita. Bisa kita tahu? Mana bisa kita tahu? Tapi ada orang yang diberitahu sehingga tahu dia hati manusia itu, ya bisa melalui firasat. Tapi firasat itu hibah dari Allah. Firasat saya orang ini punya niat tak baik, tapi dia tak sebutlah, dia diam-diam aja, tapi dia berhati-hati, berwaspada. Rupanya memang betul. Di rumah kita, alhamdulillah kita selamat. Di rumah tetangga, rupanya tetangga kena tipu, terpedaya oleh orang yang sama. Karena kita diberi firasat oleh Allah. Nah, firasat itu adalah hibah dari Allah. Bisa kita pelajari itu? Tidak bisa itu pelajari. Itu hibah dari Allah Ta'ala. Khidir yang dapat hibah dari Allah. Padahal bukan Nabi, bukan Rasul. Anak tuh dapat harta warisan, padahal bukan ahli waris, karena dapat hibah. Agak-agak kita tahu tidak kapan kita akan mati? Tidak tahu. Tapi bisa tidak kita tahu kapan kita mati? Ada orang yang tahu, karena dia dapat hibah dari Allah. Ada seorang Bilal. Dulu Bilal ini nama sahabat. Sekarang ini yang mengumandangkan azan Bilal. Bilal nih dari kecilnya, dari mudanya tak pernah lumpang menjadi Bilal, jadi muazin. Lumpang tahu? Tak pernah alpa, kecuali sakit lah. Jadi kunci Mas Haji itu di tangan dia. Kalau anda kena waktu semayang kan, copek magoge ke Mas Haji, buka Mas Haji, bersihkan masjid, nanti mengumandangkan azan. Jadi dari kecil kunci masjid itu di tangannya. Baik ke masau, rajo, mamanya, sibuk, dokek waktu semayang, salat, magoge ke Mas Haji, buka, sampailah usianya tua. Jadi kunci masjid terus di tangan.
setelah asar dia berikan kunci masjid itu ke pengurus masjid. Aneh. Selama ini kunci masjid di tangan dia. Sekarang sudah asar itu masih dia yang memandangkan asar. Tapi setelah asar dia berikan kunci masjid ke pengurus masjid. Terkejut pengurus masjid, ngapa kasih kunci ini? Kan kamu yang pegang kunci, kenapa kasih kan? Ambil aja lah kunci. Rupanya setelah asar itu sebelum maghrib dia meninggal dunia. Maknanya sudah selesai tugas saya jadi muazin di masjid ini. Maka salat asar tadi itu adalah tugas saya yang terakhir. Setelah ini tak saya lagi. Nah ini kuncinya, saya mau meninggal lagi. Tapi itu tak disebut ke pengurus masjid, karena itu rahasia antara dia dengan Allah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada siapa yang tahu kapan dia mati, di mana dia mati, di bumi mana dia mati. Tapi dia bisa tahu ya, sepertinya dia tahu. Ya, karena Allah memberitahu, memberi ilmu kematiannya itu melalui jalur hibah. Tahu tidak kapan mati? Nah, karena belum dapat hibah. Mintalah supaya siap-siap. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ini terkenal, siapa yang belajar di Mesir tidak terkenal, ahli tafsir. Sudahlah, bawa aja lah saya balik. Dia berobat ke rumah sakit, kemudian dia minta bawa balik ke rumah sakit, bawa ke rumah. Rupanya dia tahu dia akan meninggal dunia. Dia mau meninggal dunia di rumah, bukan di rumah sakit. Bawa balik ke rumah, kemudian diletakkan dalam kamar. Kemudian beliau mengatakan kepada keluarganya, tinggalkan aku sendiri di sini. Aku tidak mau ada yang duduk menemani di sini. Dalam bahasa Arabnya, da'uni wa rabbi, tinggalkan aku bersama dengan Tuhanku. Aku ingin bersama Allah aja sekarang. Ini menjadi judul buku, satu judul buku. Nama buku itu judulnya Da'uni wa rabbi. Ini kisah akhir-akhir, detik-detik terakhir di penghujung usia Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Apa yang beliau lakukan? Dilihat oleh ahli keluarganya, risau mereka. Sendiri apa? Rupanya beliau berzikir, mengingat Allah, tidak ingin putus bersama dengan Allah, ingin bersama dengan Allah. Dibawakan makanan, minuman, tak dijamah. Tapi ketika terdengar azan maghrib, dicelupkannya tangannya ke dalam air, dibasahkannya bibir. Rupanya dia puasa, berbuka. Itu di hari-hari terakhir beliau meninggal dunia. Berarti beliau tahu ini mau meninggal lagi nih. Maka aku mau beramal di penghujung usia ini. Selalu berdoa husnul khatimah. Ya Allah, berilah kepadaku penutup yang baik, amal-amal yang baik. Pada waktu beramal dengan amal yang baik itulah aku meninggal dunia. Berdoa, Allah kabulkan. Allah beri hibah, ia bisa mempersiapkan dirinya menjelang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita bisa dapat hibah itu tak? Rabbi habli, mintalah. Rabbana hablana min ladunka rahmat, berikan hibah ya Allah berupa rahmat. Itu rahmat itu dari siapa? Rahmat ini kan banyak, luas. Di antaranya kematian yang terbaik, husnul khatimah. Pertanyaan pendek panjang jawabannya. Tak apa. Ada lagi?